Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video ini saya akan menceritakan tentang filosofis kupu-kupu. Kupu-kupu itu dasarnya pertama adalah kupu-kupu dewasa yang bertelur. Bertelur di pohon-pohon atau di daun-daun, sehingga nanti sudah 2 atau 3 minggu lahirlah ulat. Ulat itu makan terus ganti kulit ulat itu sampai 5 kali. Jadilah ulat dewasa. Ulat dewasa metamorfosis jadi kompompong. Dan jadi kompompong, dia akan lahir dengan kupu-kupu kecil. Kupu kecil ya bisa berbentuk dengan indah sekali. Ada sayap, ada kaki, ada mata. Tumbuhlah kupu-kupu dewasa. Sudah kupu dewasa dengan berbagai bentuk kupu-kupu, dia mencari makan kemana-mana, dan memang tugas kupu-kupu itu adalah untuk bertelur. Anda mungkin mengetahui banyak sekali kupu-kupu yang berwarna-warni, bahkan migrasi dari satu daerah ke daerah lain untuk mencari makan biasanya. Kupu-kupu dewasa dan bertelur. Itulah siklus daripada kupu-kupu. Nah, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena subscribe dan like serta komen gratis. Saya doakan mudah-mudahan perjuangan hidup Anda selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya banyak dan mengalir serta barokah. Dan mudah-mudahan Anda selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itulah siklusnya kupu-kupu dalam perjuangan hidup. Awalnya manusia itu mungkin menikah. Sudah menikah itu pasti akan punya anak, bagi yang diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kupu-kupu pun bertelur, dan bertelur itu artinya bertelur di mana, di tempatnya, di daun-daunan yang memang bersedia makan nanti kalau memang sudah lahirlah dari telur itu ulat. Dari telur itu lahirlah ulat. Ulat itu nanti akan makan dedaunan yang tadi dia memang ditempelkan di dedaunan itu. Jadi gimana manusia dalam berjuang itu memang harus seperti perjuangannya kupu-kupu. Kupu-kupu itu sebenarnya dari ulat yang menjijikan. Ulat menjijikan, mungkin banyak yang takutan karena ulat itu biasanya berbisa. Tangan kena ulat jadi gatal dan sebagainya. Sehingga banyak orang yang benci tentang ulat. Sangat benci sekali kalau ada ulat. Tuh, bahkan mungkin segera kemana saja. Intinya tidak ada yang senang dengan ulat itu. Mungkin tidak ada melihara ulat, tapi memang ada ulat itu. Sifatnya ulat itu sebenarnya menakutkan, menjijikan, dan lain sebagainya. Jadi manusia mungkin dalam perjuangan itu ada yang menakutkan, ada yang menjijikan dan sebagainya. Tapi karena memang ulat itu makan terus, memang dia tugasnya makan, dan akhirnya dia dewasa. Udah dewasalah, maka dia itu menjadi metamorfosis atau jadilah kepompong. Kepompong selama kurang lebih 3 minggu. Dia nempel mungkin di pohon, di daun dan sebagainya. Akhirnya lahirlah kupu-kupu kecil. Kupu-kupu kecil itu awalnya mungkin belum bisa keluar dari kepompong, itu masih lemah. 2 atau 3 atau 5 jam dia baru bisa terbang. Keluar dari kepompong,
dengan ada sayapnya, ada matanya, ada kakinya, dan sudah 4 jam atau 5 jam dia terbang mencari teman-temannya. Itulah sifatnya kupu-kupu. Kupu-kupu semuanya pasti orang menyenangkan, apalagi yang warnanya sangat menarik. Ada yang kecil-kecil kupu-kupunya, ada yang besar-besar kupu-kupunya, ada yang sangat menarik dan berwarna-warna. Itulah manusia. Manusia awalnya menjijikan, awalnya menakutkan dan seram. Itu dalam tahap perjuangan. Dalam proses menjadi ulat, semuanya menakutkan sekali. Tapi kalau dia sudah berpuasa, anggaplah berpuasa, bertapa, anggaplah berjuang keras di situ. 1 bulan kurang lebih menjadi kepompong, dan dia tidak, ya intinya dia bertapalah di tempat yang di kayu, di daun, dia bertapa, dan sudah 1 bulan lahirlah kupu-kupu. Anggaplah manusia, perjuangan itu memang sangatlah keras, sangatlah harus ada perjuangan, bertapa dulu. Anggaplah kalau kupu-kupu lahir 3 minggu sampai 4 minggu atau 1 bulan, manusia anggaplah 5 tahun sampai 10 tahun dalam berjuang, bertapa itu untuk mencapai sukses, untuk mencapai goal yang diinginkan. Sehingga nanti lahirlah kupu-kupu yang cantik, yang indah, yang menawan. Semua orang senang, semua orang ingin memilikinya. Kupu-kupu itu ingin mengoleksinya, kupu-kupu itu dibandingkan. Padahal intinya kupu-kupu itu dasarnya dari ulat yang menakutkan, yang menjijikan, mungkin yang takut disengat, karena kebanyakan kalau memang kesengat ulat itu akan gatal-gatal. Tapi kalau sudah jadi kupu-kupu, sangat dicarinya, saat menyenangkan dan sebagainya. Nggak bedanya manusia. Kalau memang perjuangannya itu sangatlah luar biasa, sangat keras, sangat disiplin, bertapak dulu 5-10 tahun untuk mencapai sukses, dan nanti lahirlah menjadi manusia yang sempurna. Lahirlah menjadi kupu-kupu yang bisa terbang dengan cantik dan indahnya. Gak bedanya manusia yang sempurna dengan ganti kostum yang tadinya memang menakutkan, semua orang tidak senang, tapi dengan berubah kostumnya baru, kostum kupu-kupu yang bisa terbang, yang sangat menarik, indah dan cantiknya kupu-kupu itu, warna-warninya kupu-kupu itu. Itulah namanya perjuangan, itulah namanya proses perjuangan yang sangat harus dilalui oleh setiap orang yang ingin sukses, yang ingin berhasil, yang ingin merubah sikap dari orang yang miskin menjadi orang yang sukses, dari orang yang menakutkan, menjijikan, dari orang yang tidak dikenal oleh teman-teman sebagainya, untuk menjadi orang yang mulia, yang dicintai oleh orang-orangnya, dicintai oleh setiap orang yang ingin melihatnya, karena memang secantik itu dari kupu-kupu itu, seindah itu kupu-kupu itu. Itulah, cobalah buktikan bagi Anda yang ingin sukses dalam hidup. Contohlah kupu-kupu, contohlah filosofis kupu-kupu ini, sehingga Anda hidupnya menjadi bahagia, hidupnya menjadi mulia, hidupnya setiap orang ingin mencarinya, karena Anda sudah berubah kostum. Kostum yang tadinya adalah menjijikan karena memang ulat, menakutkan, setiap orang benci terhadap ulat. Tapi kalau Anda sudah diganti kostum menjadi kupu-kupu, karena memang biar bagaimanapun ulat itu dasarnya dari kupu-kupu. Nah itulah, harus Anda pahami, harus Anda renungkan, bahwa memang kalau ingin sukses, cobalah ikuti filosofis daripada kupu-kupu. Anda sekarang belum ada apa-apanya, Anda sekarang masih muda, karena memang Anda belum berjuang, segeralah buktikan berjuang dengan keras sungguh-sungguh. Dan impikan apa yang Anda inginkan. Nggak beda seperti kupu-kupu. Kupu-kupu dari ulat dia menjadi kepompong. Kepompong anggaplah itu sedang hina dina, karena memang menutup diri, tidak dikenal di mana
tinggal di bawah pohon, di bawah daun, dan lain sebagainya. Untuk nanti akan ganti kostum menjadi kupu-kupu yang punya sayap yang indah dan menarik, yang punya kaki yang lengkap, punya mata, dan bisa terbang setinggi mungkin, bisa berubah, bisa terbang kemana saja bebasnya. Tapi sebelumnya Anda sebagai ulat mungkin tidak bisa kemana-mana, hanya diam di daun itu saja. Terbang pergi kemana bisa di mangsa yang lain. Tapi kalau sudah jadi kupu-kupu akan terbang sebebas itu, akan bisa melangkah sejauh itu. Tadinya ulat itu tidak bisa pergi kemana saja, hanya dilahirkan di daun itu, dan dia sedia makan daun itu, habis makan terus dan terus makan sampai berganti kulit, 5 kali berganti kulit, dan nantinya akhirnya dia metamorfosis menjadi kepompong dan akan melahirkan kupu-kupu yang cantik dan indah itu. Dan nanti akan terbang sebebas-bebasnya kemana saja yang Anda mau di dunia ini. Itulah arti perjuangan. Bahwa berjuang itu kalau memang udah sukses, udah lahirlah menjadi kostum yang baru, yang punya sayap yang bisa terbang berkilo-kilometer, dari migrasi dari satu daerah ke daerah lain, itu sudah bisa dibuktikan sebenarnya sangat luar biasa. Contoh dari metamorfosis daripada ulat menjadi kupu-kupu itu harus dicontoh oleh manusia. Itulah pemberian Allah yang harus Anda renungi, harus Anda syukuri, harus Anda analisa. Kenapa dari ulat menjadi kupu-kupu dan mulia? Ulat memang setiap orang membencinya, setiap orang menjijikan dengan adanya ulat, karena setiap ulat kalau nempel ke seseorang dia akan mengeluarkan gatal-gatal sehingga benci orang itu. Mungkin kalau melihat ulat segera memusnahkannya. Tapi kalau sudah jadi kupu-kupu, semua anak-anak, dewasa, muda, tua, semua sangat mencintai dengan kupu-kupu. Apalagi kupu-kupu ada yang besar sekali, indah bentuknya, berwarna-warni. Nah, itulah manusia harus Anda contohi, harus menjadi motivasi bahwa yang tadinya Anda ditakuti orang, Anda dibenci orang, tapi suatu saat karena ganti kostum, Anda menjadi disenangi oleh semua orang, disenangi oleh siapapun, dan dicintai oleh siapapun. Apa itu anak-anak, apa itu dewasa, apa itu tua dan orang tua dan muda, semuanya menyenangi Anda, menyenangi hasil perjuangan Anda. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh dan serius, pasti Tuhan akan memberkahi kita semua. Anda mau, pasti sukses. Anda tidak mau, pasti Anda tidak sukses. Segeralah bertindak, segeralah melangkah, segeralah merenungi daripada sifatnya ulat menjadi kupu-kupu. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.